Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir bisa bertatap muka kembali dengan antum-antum sekalian dalam rangka kajian kitab Al-Hikam Libni Athaillah As-Sakandari. Semoga dengan apa yang kita kerjakan, membaca kalam-kalam ulama salaf, kita bisa mendapatkan barokah dari para beliau-beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Minawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha sudurana wa tuyassiru biha umurana wa tarhamu biha faqrana wa tuhillu biha alsinatana waftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung saja anak-anakku sekalian, biar ini tidak banyak makan waktu, karena insyaallah akan diisi dengan kegiatan-kegiatan lain yang insyaallah juga sama-sama bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala al-musannif idfil wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yutimma nitaju. Ini ungkapan-ungkapan yang kalau kita pahami, kalau kita cerna, ini merupakan ungkapan yang sangat luar biasa. Kalau kita pahami seperti idfil wujudaka fi ardil khumul, pendamlah dirimu itu dalam lautan khumul. Dalam lautan khumul itu kalau saya terjemah dengan arti sekarangan, artinya kita itu dituntut untuk low profile, tidak menampakkan identitas kita sebagai seorang gus, seorang kiai, sebagai ini, sebagai ini. Idfin wujudaka fi ardil khumul, pendamlah dirimu di bumi khumul. Khumul itu tidak dikenal banyak orang. Kenapa kata beliau kok beliau berani mengatakan seperti itu? Fama nabata mimma lam yudfan lam yutimma nitaju. Karena benih itu kalau tidak dipendam dalam tanah, maka hasilnya tidak akan tampak. Misalnya seperti sampean nanam jagung, tek bendem gulai sabai tanah lah, tek bendem lewat lagi, maka tumbuhnya tidak akan sempurna. Begitupun manusia, kalau orang itu sudah tenar dengan popularitas, biasanya isinya kosong. Tapi lihatlah coba ulama-ulama dulu, beliau itu humul, tidak menampakkan diri. Seperti misalnya Rabbi Ruhina Ki Ahmad bin Abdul Jalil, beliau itu kalau disuruh doa pasti tidak mau, kecuali memang tidak ada kiai lagi atau beliau berkenan untuk memimpin doa. Tidak pernah. Beliau itu tidak pernah mau kalau diminta berceramah, tidak pernah. Beliau itu humul. Humul itu dalam arti beliau itu tidak ingin dikenal banyak orang, tapi tetap saja Allah yang memperkenalkan beliau terhadap publik. Orang itu munyul menganyul, bahasa munyul menganyul itu kan ingin menampakkan diri kepada masyarakat. Biasanya dianggap ya. Artinya kita itu dalam arti humul itu kita tetap dalam rangka tawadhu, tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Jadi betul kata beliau, idfin wujudaka fi ardil humul, pendamlah dirimu, pendamlah keberadaanmu itu di bumi humul, biar tidak banyak dikenal oleh orang. Artinya ketika orang itu sudah ta'alluqnya dengan Allah kuat, maka insya Allah Allah sendiri yang akan menguatkan hubungannya dia dengan manusia. Kalau orang itu hablum minallahnya kuat, dia tidak akan pernah sibuk dengan keadaan hidup seperti ini. Dia tidak akan pernah tidak akan pernah merasa khawatir akan kehidupannya, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur hidupnya. Makanya dalam konsep tasawuf itu ana urid wa anta turid wa nahnu nurid, tapi walakin Allah fa'alul lima yurid. Untuk itu buat apa kita itu sibuk-sibuk dengan keadaan dunia yang sedemikian seperti ini kalau Allah sudah mengatur hidup kita. Kaitannya dengan yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah itu,
sekiranya kita itu tidak mengandalkan jabatan, tidak mengandalkan popularitas, tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan apapun yang bisa dimiliki oleh manusia. Coba kita pikir anak-anakku sekalian, kalau semisal kita itu menampakkan diri terhadap masyarakat, kita menampakkan kalau kita putra seorang kiai misalnya, kita itu sudah mulai mengandalkan nasab, mulai mengandalkan kalau ini putranya Habib ini, buyut ini, buduk nikah, kiai nikah. Maka kalau orang itu sudah mulai menampakkan hal itu, maka coba lihat nasibnya. Kalau orang itu sudah menampakkan, sudah mengandalkan nasabnya, coba lihatlah bagaimana kesudahan Abu Lahab. Coba ciling menoreng ni kepon mulai ngampuakina sabab pelang keturunan ni. Coba lihat ending daripada Abu Lahab. Beliau itu sampai disinyalir oleh Allah. Beliau itu sampai tercatat dalam Al-Quran. Orang-orang yang pasti masuk neraka ini Abu Lahab. Coba kita pikir-pikir ulang, kalau kita itu sudah mulai menampakkan diri, sudah mulai mengandalkan nasab-nasab kita. Kalau seseorang itu sudah mulai menampakkan kekayaannya, kekuasaannya, orang itu sudah mulai menampakkan kekuasaannya karena dia putra seorang bupati, putra seorang kades, putra seorang ini, dia menampakkan dirinya. Coba lihatlah bagaimana nasib daripada Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu sampai masuk dalam Al-Quran bahwa Fir'aun itu merupakan orang-orang yang sampai mengaku dengan congkaknya karena kekuasaannya, dia sampai mengaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, katanya Fir'aun. Allah sudah merekam dengan jelas dalam Al-Quranul Karimnya. Jadi itu ketika orang itu sudah mulai mengandalkan kekuasaan. Ketika orang itu sudah mulai menampakkan hartanya karena dia seorang anak konglomerat misalnya, seorang yang punya bergelimang harta, dia mulai menampakkan dengan kesombongannya dan lain semacamnya, maka lihatlah bagaimana nasib Qarun wa Fir'aun wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Al-Quran mengatakan seperti itu. Mereka Qarun, bahkan dalam satu cerita Qarun itu diceritakan dari saking sokina Qarun, dari saking rajinnya gudang untuk menyimpan hartanya itu, sampai sengi bekunci nanti yang membawa kunci dari gudang itu 16 onta. Pada meraja 16 onta ya, kalau dijejer 16 onta itu ya perkiraan lebih daripada 50 meter. Titik kuncinya tidak cukup itu dibawa seseorang sampai diemban oleh 7 unta. Ini luar biasa. Jadi saking rajin gudang, cek kuncinya bayi agak telayo sompetong onta. Bagaimana dengan besarnya gudang? Tapi apa kemudian Allah menelan semua harta Qarun itu langsung ditelan oleh bumi. Makanya sekarang itu kalau ada menemukan emas di dalam tanah di mana, maka dikenal dengan istilah harta Qarun. Karena itu peninggalannya Qarun dari saking kayanya, tapi Allah kemudian melahap harta-harta Qarun itu, ditelan oleh bumi. Menggantung sangat buaki bulan Zoki, bulan ini dan lain semacam. Kalau orang itu mulai menampakkan keilmuannya, seorang putra kiai, seorang putraku, seorang penceramah, dai kondang dan semacam. Kalau orang itu sudah mulai menampakkan keilmuannya, maka lihatlah bagaimana nasib iblis. Makanya dalam satu syair dikatakan, laulal ilmu bighairi tuqa syarafun lakana asyrafal khalqi iblis. Kuandaikan barometer ketakwaan seseorang itu bisa dilihat dari banyaknya ilmu, maka pasti yang paling mulia di antara kita adalah iblis. Bagaimana tidak iblis itu menjadi imamul malaikah, menjadi imamnya para malaikat di surga itu selama 1000 tahun. Tapi karena kecongkakan iblis, karena dia sudah mulai mengandalkan keilmuannya, maka Allah laknat dia. Allah laknat iblis itu. Kita ingat, jangan sampai mengandalkan apapun yang kita punya, tetap tawadhu, tetap merendahkan diri. Makanya dalam konsep tasawuf itu, bagaimana sih cara kita hidup yang benar itu seperti apa? Kita itu kalau biar kita itu selalu merendah diri dalam pandangan sosial. Semisal kita itu melihat anak-anak yang lebih kecil, maka pandangan kita harus dirubah. Subhanallah, anak ini masih kecil, masih sebentar di dunia.
ya berarti masih sedikit dosanya. Bagaimana dengan saya yang sudah bertahun-tahun hidup di dunia, yang jelas dosa saya lebih banyak. Maka dia sudah merendahkan diri karena merasa bahwa dosa kita lebih banyak daripada anak kecil tadi. Tapi ketika melihat orang dewasa, celing orang yang lebih tua, maka pikiran dirubah. Ya Allah, orang itu sudah lama hidup di dunia. Maka yang jelas dia lebih banyak amal daripada kita. Itu kita tetap harus selalu waspada, harus tetap merendahkan diri di hadapan orang-orang sesuai dengan perintah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yutimma litajuh. Pendamlah dirimu itu dalam bumi khumul, tidak banyak dikenal orang, karena apa yang tanaman yang tidak dipendam itu hasilnya tidak akan memuaskan, katanya beliau. Mungkin hanya ini anak-anakku yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini menjadi tambahan amal baik yang diridhai oleh Allah, yang bisa dikabul oleh Allah. Semoga dengan membaca kalam-kalam ulama salaf kita bisa mendapatkan barokah dan aliran barokah daripada beliau semua. Tadi saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo sebelum kita tutup kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima ya ulama wa nakhtu bil khair wa nakhtu kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un waqdi 'anna kulla nadin kulla duyun bijahi bil ma'mur ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.